بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudara-saudari, alim ulama dengan ilmunya dan petuahnya, nenek mama dengan adatnya, tokoh masyarakat, dan seluruh hadirin wal hadirat serta para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, izin Allah kepada kita untuk melakukan majlis ini kembali kita dapatkan. Mudah-mudahan taufik yang telah diberikan menjadi tanda syukur kita atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Bersyukur kita kepadanya, mudah-mudahan dengan syukur itu nikmat sentiasa bertambah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa di hati kita cintai, kita bela dan kita tegakkan ajarannya, kita hidupkan sunnah-sunnahnya. Sehat dengan harapan mudah-mudahan di akhirat nanti kita diterima menjadi bagian daripada pengikutnya di bawah bendera dan panjinya. Amin ya rabbal alamin. Syukur. Kaum muslimin, dalam rangka memantapkan iman kita, menambah ilmu pengetahuan kita, kita kembali duduk dengan membaca kitab Ushulul Iman fi Dhawil Kitabi wa Sunnah. Semoga Allah menjadikannya bermanfaat bagi pendengarnya, bagi yang membacanya, yang menjelaskan dan yang mendengarkannya, dan menjadi pahala bagi para penulis dan para reviewernya. Kita masih berkaitan dengan masalah al-iman bil malaikah, yaitu iman kepada malaikat. Bagaimana beriman pada malaikat itu? Para penulis sudah menyebutkan, yang pertama adalah mengikrarkan, mengakui keberadaan mereka, membenarkan keberadaan malaikat. Yang kedua, mengimani bahwa malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali, sampai tak setapak pun di langit itu kecuali ada malaikat yang bertasbih, berzikir pada Allah. Yang ketiga, mengakui pula bahwa para malaikat itu punya kedudukan makam-makam yang besar, makam-makam yang agung, yang mulia, sesuai dengan apa yang Allah berikan pada mereka. Kemudian juga meyakini bahwa antara satu malaikat dan malaikat lainnya ada kelebihan dan tidak sama derajatnya, berbeda keutamaan dan derajat mereka. Dan selanjutnya yang kelima adalah bahwa kita mesti loyal kepada malaikat. Jangan coba-coba memusuhi malaikat. Ya, harus kita jadikan teman, harus kita jadikan sahabat. Dan tuan-tuan kalau nak tahu sahabat, tentu kita nak tahu malaikat, nak jadi sahabat kita, tentu kita pandai-pandai melakukan yang dia senangi dan menjauhi segala yang dia benci. Sudah kita jelaskan kemarin. Nah, sekarang masuk pada yang keenam. Yang keenam, al-i'tiqadu, berkata para penulis, al-i'tiqadu bi anna al-malaikata khalqun min khalqillah. Meyakini bahwa malaikat dengan segala kelebihan, dengan segala kemuliaan, dengan makam-makam yang diberikan, ketinggian yang mereka dapatkan, kedekatan dengan Allah Rabbul Alamin yang dikaruniakan, mereka tetap khalqun min khalqillah, masih tetap makhluk Allah, masih tetap
makhluk-makhluk Allah yang harus tunduk pada aturan Allah Taala. La sya'na lahum fil khalqi wat tadbiri wa tasrifil umur. Mereka tak punya kuasa untuk mencipta, karena itu khas milik Allah, dan tidak punya kuasa untuk mengatur kecuali sebagian tugas yang dibebankan Allah kepadanya, dan tidak pula bisa menurunkan perintah kecuali atas izin Allah Taala. Jadi mereka tidak ada kekuasaan, semuanya tunduk kepada Allah Taala. Oleh sebab itu, balhum jundun min junudillah, mereka hanya tentara di antara sekian banyak tentara Allah SWT. Allah punya banyak tentara. Wala ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang mengetahui seberapa banyak tentara Allah kecuali dia sendiri. Nah, di antara tentaranya yang paling mulia, tentara yang paling mulia adalah para malaikat. Nah, Allah yang mengatur semuanya. Malaikat tidak memiliki itu. Ya'maluna bi amrillah. Yang mereka kerjakan adalah perintah Allah. Jadi mereka mengerjakan perintah Allah. Wallahu ta'ala wallazi biyadihi al-amru kullu. Sedangkan Allah, dialah yang memegang seluruh urusan. Dialah yang menguasai seluruh perintah. Al-amru kullu lahu. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Fi dzalik, dalam masalah tersebut. Ini harus diyakini, harus dipahami bahwa malaikat bukan syarikat, bahwa malaikat bukan yang dibutuhkan Allah. Allah tidak membutuhkan malaikat. Jadi Allah menciptakan makhluknya, lalu ditugaskannya bukan karena Allah butuh, tetapi Allah ingin berbuat seperti yang dia kehendaki, sekaligus ingin mengajarkan kepada kita, kalaulah Allah yang maha kuasa masih memberikan delegasi untuk memerintahkan orang-orang malaikat untuk menjalankan tugas, bagaimana kita yang lemah ini, masa semua pekerjaan kita handle semuanya, ya mentang-mentang jadi mudir nyapu kita juga, jadi office boy kita juga, ya enggak. Allah SWT maha kuasa, semua perintahnya dengan kun fayakun. Kekuasaannya tak ada yang membatasi, ilmunya tak ada yang tersembunyi daripadanya. Tetapi Allah hikmahnya menghendaki ada yang tugasnya ini, ada tugasnya ini, bukan berarti Allah membutuhkan. Bagaimana Allah nanti dalam banyak hal dia berbuat sekehendaknya, bukan dia butuh. Demikian juga dengan para malaikat ini. Qalu rahimahumullah jami'an bal la syarika lahu kama annahu la yajuzu sarfu syai'in min anwa'il ibadati lahu. Kalau begitu tidak boleh satu pun bentuk ibadah diberikan kepada malaikat. Karena ibadah itu lillahi tabaraka wa ta'ala, tidak boleh diberikan pada malaikat. Nah, bal yajibu ikhlasul ibadati li khaliqihim. Akan tetapi wajib mengikhlaskan ibadah untuk pencipta mereka. Wa khaliqul khalqi ajma'in, dan pencipta seluruh makhluk ini, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi malaikat tak berhak mendapat apapun jenis ibadah dari kita. Doakah, harapankah, tidak boleh diberikan pada malaikat. Nah, taib allazi la syarika lahu, yaitu Allah yang mencipta seluruh makhluk ini, yang la syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya, fi rububiyyatihi, baik dari rububiyahnya, wa uluhiyatihi, maupun pada uluhiyahnya. Rububiyahnya artinya pada penciptaan, pada pengaturan, pada sistem,
dan menghidupkan, mematikan, tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang menyamainya. Wala fi uluhiyatihi, maupun pada uluhiyahnya, tidak boleh satu pun mendapatkan hak ibadah, karena yang mencipta hanya dia, masa diibadah diberikan kepada selainnya. Wala mathila lahu fi asma'ihi wa sifatihi, tidak ada yang menyamainya pada nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang menyamainya pada nama dan sifat-sifatnya. Lalu nama sifatnya sama? Iya, tapi hakikatnya berbeda. Hakikatnya berbeda. Insyaallah kiram dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa qad bayyana Allah taala zalika. Dari mana ini kita dapatkan? Karena Allah sendiri yang menjelaskan. Allah sendiri yang menjelaskan. Karena dia yang berhak, dia yang tahu. Maka kita ambil ilmu daripadanya. Faqala azza min qail, Allah yang maha mulia berkata, wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaban min dunillah. Nabi Isa itu tak mungkin memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi Tuhan-Tuhan tandingan selain Allah Taala. Allah menafikan. Nabi Isa tidak pernah nyuruh, apalagi menyuruh beribadah kepadanya. Kenapa kok antum campuri urusan agama orang lain? Ini agama kita. Ya ikhwan, para nabi itu semuanya agamanya Islam. Semua nabi agamanya Islam. Semua nabi, lihat dialog para nabi dengan para umatnya yang mengingkari. Semua mengatakan bi anna muslimun washhadu anna muslimun. Semuanya muslim, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Lalu kok berubah agamanya menjadi Yahudi, menjadi agama Yahudi, apa agamanya? Tidak tahu lagi tuh. Sebentarnya ditinggal dan lupa lagi. Yahudi, agama Yahudi namanya. Orang Nasrani, agama Nasrani. Kok ada Islam? Sebab mereka merubah-rubah. Ketika dirubah, berubah nama. Sama dengan orang Islam sendiri sekarang, umat Islam kita hari ini, ketika dirubahnya isi Islam itu, berubah pula namanya. Kan ya? Apa contoh? Islam Nusantara. Islam apa dek berubah nama? Karena mereka rubah Islam yang asli itu dengan Islam yang ada kandungan budaya Nusantara dalamnya. Lama-lama nanti hilang Islamnya, tinggal agama Nusantara. Semakin dirubah akan pasti nih bahwa mereka akan meninggalkan Islam. Ya, kalau dia tetap merubah, dia akan tinggalkan nama Islam. Sebab agama Nabi Ibrahim Islam. Wa ma kana Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Orang Islam. Nabi Musa Muslim, Nabi Isa Muslim, semuanya Muslim. Umat itu semua Muslim. Makanya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanya satu, Islam. Makanya tidak ada agama-agama. Agama samawi itu hanya satu, Islam. Jelas? Lalu ketika mereka berubah namanya. Sehingga semakin banyak perubahannya, mereka tinggalkan Islam itu. Makanya kita bicara tentang Nabi Isa. Nabi Isa itu nanti akan turun. Akan turun. Apa cirinya dia turun nanti? Nggak tahu. Membunuh Dajjal, terus membunuh babi, terus mematahkan salib. Berarti salib itu di mata Nabi Isa batil. Kenapa? Karena tidak ada dalam agama yang diajarkan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba min dunillah. Tak pernah Nabi Isa perintahkan itu. Oleh sebab itu, jangan rubah-rubah agama ini ya.
Sebab kalau kita rubah, intinya nanti berubah namanya Islam liberal. Nah, kenapa jadi Islam liberal? Kok pada mandang? Karena mereka ganti Islam yang sebenarnya dengan liberalisme. Dengan liberalisme. Islam apa lagi? Banyak Islam kecawen, Islam timur, Islam barat, Islam jemaah, Islam, pokoknya macam-macam. Semakin antum rubah, tambah nama. Kalau tambah nama, tambah ayu, tambah tambah ayu, tambah gunung. Jadi batambunya lah konyang, tapi batambu itu mutar. Kan al-yawma akmaltu lakum dinakum, kan lah penuh dan sempurna. Lalu ditambah lagi, tentu melimpah terpaksa diisikan wadah lain yang namanya tidak cukup Islam lagi, harus tambah wadah lain namanya Nusantara atau liberalisme atau futuristik, inklusif, eksklusif, chip dan sebagainya. Tapi bagi kita yang sudah kenyang, tidak nambah lagi, sudah berasa cukup, tidak merubah-rubah lagi, tidak perlu ada lain, cukup dengan al-Islam. Nah, itu yang payah. Nyelakon yang nak batambu juga, tak masalah. Umal sudah nak dibeki juga. Umal sudah dibeki termanca. Cuma terlah sudah dia orang Jepang, sudah dia orang Amerika. Sudah itu ditambah deh, termanca. Hapon buat stiker motor buat deh. Terus, walau buat stiker 2, 3 kan, ada buat stiker 30 lah. Jadi tak nampak encak motor stiker, nampak lepas sebab. Allah musta'an. Jalan ke muslimin muslimat, stang Honda dengan lampu lancak, ada buat stang bengkok kati ceniku. Mana lancak? Lampu di tanggen dah. Lampu joleh di belakang, lampu stop tu jangan sampai silau bang. Di bolyong deh bang. Sehingga di center mata kawan tumbuh ada kawan tang belakang. Apa itu? Silau, tidak nampak. Jadi dibeki-beki. Itulah agama itu. Kaum muslimin, kalau dibeki-beki, akhirnya bikin masalah dengan sesama kita. Jelas? Kalau sudah ada orang Jepang, jadi tambah-tambah aja lah. Jelas ya? Alhamdulillah. Jadi, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaban min dunillah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba aya'murukum bil kufri ba'da idz antum muslimun. Apakah mungkin Nabi Isa menyuruh kalian kafir lagi setelah beriman? Tidak mungkin. Rasul ini. Ya, ini rasul, utusan Allah SWT. Tidak mungkin menyuruh orang kafir setelah beriman. Mustahil. Nah. Wa qala ta'ala, Allah berfirman tadi di surah Ali Imran ayat 80, kemudian Allah berfirman wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Subhanallah. Apa dicopek Alun masuk pantusnya. Kamu sudah salat maghrib Enggak panjang saja karena 3 ayat terakhirnya. Nah. Subhanallah. Baik, azan Allah. Azan Allah kayaknya.
Asyhadu anna Muhammadar Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Allah berfirman menafikan malaikat sebagai sekutu, bahkan sebagai anak. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada. Orang-orang kafir itu berkata, Allah yang Maha Pengasih menjadikan malaikat sebagai anak. Subhanallah. Jadi kan mereka mengira malaikat itu perempuan-perempuan, anak-anak perempuan. Allah na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Subhanah. Allah langsung menjawab, Subhanah, Maha Suci Allah. Bal ibadun mukramun. Malaikat itu hanyalah hamba-hamba yang dimuliakan. Hamba-hamba yang dimuliakan, bukan anak Allah, tetapi adalah hamba-hamba Allah ciptaannya. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka tak pernah mendahului berbicara, tak pernah mendahului Allah dalam berbicara. Wa hum bi amrihi ya'malun, dan selalu mengerjakan perintah Allah, tidak bekerja kecuali dengan perintah. Jadi malaikat itu kerja sesuai perintah. Kalau awak lain semua lain kocoran salah. Makanya awak kan payah mak tak mau maju mak. Apa sebab? Lain dan suwang, lain dan dikocok. So itu bantalan tak kira turun. Bagi deh kan suwang dia ngapa? Ya, suwang puasa. Ulah payah yo. Togam ni ayo, wabu ayo. Coba bayangkan. Lain dan semua lain dan dikojong. Sudah itu wangi ke warna-warna gang. Wangi warna gang. Buat tuano kecil Gus dulunya kan. Indonesia gimana Gus? Indonesia ini unik katanya. Apa tuh? Lain yang disuruh, lain yang bukan lain yang disepakati, lain yang dikerjakan. Jadi ada harinya Nabi suruh kita puasa, buat cara makan. Dulu kalau di pondok terkadang kaum muslimin hari Asyura ngapusu Nabi puasa, awak lope makan gitu. Disuruh awak beribadah tapi buat acara. Allah Ustaz. Ini memang berubah. Dulu kalau para nabi itu syukuran atau para sahabat bersyukur dengan
dengan puasa, dengan salat, dengan sujud syukur. Kalau kita syukuran di sini dengan makan mondang band. Abu acara ya, pakai organ tunggal syukuran. Syukuran apa? Pulang haji. Pulang haji pakai organ tunggal. Itu kan tuntulnya tidak dibikin Allah Ta'ala pot tunggal. Allah musta'an. Ya Allah ya Rabbi, bukan pulang babwe ndak katuju oleh Allah balik. Awas sebut tadi dia. Lain ada suwong, lain ada kojong. Tagang ne suwong syukuran nanya dengan sujud syukur, dengan merajin ibadah, tapi babwe acara-acara. Nya bawa makna syukuran. Nya tu pakai an-annya di masalah. Suwong selawat babwe selawatan. Ya kan suwong bertahlil babwe tahlilan. Suwong wirid babwe wiridan. Nanti yang masalah teman. Lain usuh, lain dikerjakan. Nah beda. Kalau mereka tidak, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Malaikat itu tidak mendahului bicara daripada Allah SWT. Mereka tunggu. Dan inilah adab yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi SAW. Sering Nabi bertanya kepada sahabat, sahabat tahu jawabannya. Tapi karena adab kepada Allah dan Rasul, mereka selalu menjawab Allah wa Rasuluhu a'lam. Bukan tak tahu, tapi Allah wa Rasuluhu a'lam. Menjawab aja, mereka tak mau mendahului. Awak anda, anu salah saya Nabi lelah sulasa dah. Jennya Nabi. Wait, Rasulullah tak semazhab ni. Bisa mengatakan ke Nabi tak semazhab. Allah musta'an. Coba misalnya hari-hari begini disuruh ngapain kita semua Nabi? Hah? Kini ngapa suruh Nabi? Ngaji. Dia ngaji mah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. La yasbiquna bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka mengerjakan apa yang diperintahkan Allah SWT. Ya'lamu ma baina aydihim. Allah Maha tahu apa yang ada di depan mereka. Wa ma khalfahum, apa yang di belakang mereka. Wa la yashfa'una, dan tak satu pun malaikat bisa memberikan syafaat. Ingat, jangan minta syafaat kepada hamba dengan mendurhakai Allah. Ini banyak orang minta syafaat ke Nabi tapi mendurhakai Allah yang akan memberi izin atau tidak. Jadi kalau tidak dapat syafaat, taati yang mengizinkan memberi syafaat tadi. Sebab tidak semua dapat izin. Nabi pun kalau tidak dapat izin Allah tidak bisa beri syafaat. Ini banyak orang dengan mendurhakai Allah, ya, dengan menyekutukan Allah, mengharap syafaat Rasulullah SAW. Dengan durhaka pada Allah dapat syafaat? Bisa? Tidak. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, la yashfa'un wa la yashfa'una illa liman irtada. Allah mereka tidak akan dapat memberi syafaat kepada siapapun kecuali yang Allah ridai. Bukan, kan ini yang Allah ridai ya, bukan illa liman irtadau, bukan. Harusnya kalau yang diridai oleh malaikat liman irtadau, enggak, tapi liman irtada. Malaikat tak bisa beri syafaat kecuali kepada yang Allah ridai, bukan yang disukai malaikat, enggak. Harus yang disukai Allah SWT. Oleh sebab itu jin buat je lah, lain disuruh lain kojong. Kalau konyang jin, kalau lah konyang jin batang buah je lah. Kecuali tuan-tuan tak kenyang dengan apa yang dibawa Nabi SAW. Itu masalahnya. Yang dibawa Nabi lah banyak, tapi nya tak amuah. Maka nak dibawa Nabi lah banyak, nya tak amuah, konyang. Tak amuah, kenyang. Tak kenyang lah. Padahal dulu para sahabat sudah merasa cukup, sudah kenyang dengan apa yang disampaikan dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Wa may afwan wa hum min khasyatihi mushfiqun. Mereka selalu berhati-hati karena takut pada Allah SWT. Jadi mereka hati-hati sekali dalam bertindak karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah.
malaikat turun dengan perintah Allah. Malaikat Israfil misalnya dapat tugas, apa tugasnya? Meniup sangkakala. Sejak dapat perintah itu, kata Nabi SAW, indak apa nomor? Ndak ngijok menghadap ke aras. Kau bagi yang ndak percaya Allah di aras. Apa di ke aras modo? Janjian kiblat kiamat di aras. Iya kan apa dek kata madoknya kiblat doa deh katanya. Kalau kau Israfil madok ke aras, apa dek ke aras? Kiblat kiamat di aras. Jadi jawaban asal ngono aja. Allah musta'an. Ilmu cocok. Lagi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena apa? Karena Allah di atas aras. Makanya dia menatap ke aras. Nunggu perintah. Jangan sampai pas dia berkedip datang perintah kiamat, karena kiamat itu datangnya tiba-tiba. Oleh sebab itu, bagi yang tidak percaya Allah Ta'ala turun sepertiga malam terakhir, karena malam di Australia tidak sama malam Siko, tidak juga kan cahaya kiamat di Jumat. Apa sebab Jumat di Tokyo, kami di Amerika. Kecuali kiamat di Tokyo, di Amerika ulun kiamat. Kau tengoklah cahaya tu tidak kiamat. Kalau mereka tidak percaya Allah turun dengan alasan sepertiga malam pertama, kan itu, ya kan? Yang mana ini maksud? Sepertiga malam di Jogja kah? Sepertiga malam di Aceh kah? Sepertiga malam di Los Angeles? Sepertiga malam di Venezuela? Kan itu dibikin, diukur Allah Ta'ala dengan alam dah. Padahal Allah bukan alam. Akhirnya mereka ingkari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim di atas puncak kesahihan. Ar-Rabotnya tidak mungkin turun dah. Ya, tidak mungkin turun. Sebab sepertiga malam di mana yang dimaksud. Kalau itu berarti kiamat sudah cahayanya Jumat dah. Apa sebab? Jumat tidak sama di seluruh dunia. Awak tengoklah mana nak meneliti lah apa buat tim, sebagian tinggal di Jepang, ya sebagian tinggal di Amerika Latin. Pas lah mulai kiamat setan telpon, woi capek taubatnya. Iya kan hari Jumat kan di situ masih Kamis. Enggak kan jarak awak je Tokyo berapa jam? Kita tengok 8 jam je Tokyo. 4 jam, ya kan? Berarti jam 4 kini di Tokyo jam berapa? Kini jam berapa? 8. Berarti di situ jam 4, enggak jam 2 boleh malam. Ya kan? 2 malam. Kemudian awak di Arab Saudi 4 jam lah. Berarti kalau di Saudi jam kini ayah pun di Saudi bo. Kota dia ya. Rabu. Awak lah malam Rabu. Di Arab Saudi ke Inggris saja 4 boleh jam jaraknya. Tahu ke Amerika jaraknya 4 boleh jam. Biwa. Jadi di Jepang ke Jumat di sitan bo kami. Tu tengok sok kiamat le cayo kawan-kawan nun dah. Makanya ukuran alam yang digunakan untuk mengukur yang bukan alam. Ukuran alam sama alamnya tidak sama. Tidak sama dah. Alam sama alam sama ukuran? Tidak. Jadi alam kiamat dengan alam sekarang jadi pikirlah masang seperti gono mana. Jumat di mana? Jumat di Inggris atau Jumat di Amerika atau di mana? Dah. Tuh kan dibuat tim penelitian menunggu hari kiamat. Tahan nongok sampai itu. Allah musta'an. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Para malaikat itu tidak mengerjakan kecuali yang disuruh. Kita pun harus seperti itu. Jangan yakini kecuali yang disuruh meyakininya. Ikon enggak? Lain disuruh meyakini. Jadi yang dipikirnya. Jadi yang diyakininya bukan yang dikabarkan tapi yang dipikirkannya.
Sudah apa dipikir itunya diyakini. Kalau itu untuk apa turun wahyu lah? Kan pikiran aku juga ikutnya. Iya kan? Kalau kan pikiran kita aja mau diikutkan, mau yang diyakini, untuk apa wahyu diturunkan? Itu bedanya orang beriman dengan orang yang ragu. Ya lihat Pak. Apa dia isu Pak? Hah? Kalau takut jangan potong-potong. Jadi Allah perintahkan kita meyakini apa yang diturunkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul itu beriman kepada apa yang diturunkan, bukan kepada apa yang beliau pikirkan. Bangun dulu ya. Wal mu'minun, demikian juga orang beriman. Jadi ketika dulu Abu Jahal memakai pikiran, tidak jadi beriman kan ya, tidak percaya. Apa sebab? Tidak masuk otak dunianya. Lapuan ngojong apa, lapuan dan bunuh otak tidak masuk dunianya. Jadi, nah, tapi para sahabat tahu bahwa masalahnya bukan pikiran. Kita harus membenarkan apa yang dikabarkan. Dan demikian juga kerjakan yang diperintah. Jangan kojong apa nyawa. Itu masalah. Lah oleh perintah nawu, tapi yang dikerjakan adalah yang jauh. Allah musta'an. Baik. Fa akhbara subhanahu afwan wa man yaqul minhum inni ilahun min duni fadzalika najzihi jahannam kadzalika najzil zalimin. Siapa di antara mereka itu orang-orang kafir yang mengatakan saya adalah Tuhan selain Allah, maka akan dibalas oleh Allah dengan jahannam. Nah, jahannam lama dalam? Nah, tidak ada orang yang tidur di dalamnya. Dia apa? Menderita selamanya. Kalau di surga orang tidak tidur karena bahagia selamanya. Kalau di neraka tidak tidur karena tersiksa. Pada tonton tidak lolok atau gede beban pikiran lama. Nah, itu sedikit sekali. Kalau neraka tidak. Nah, oleh sebab itu kau tidak lolok ke Surabaya Queen. Mana jalan? Lah jalan Nabi SAW. Jalan-jalanan lain tu jadi inti-inti je lah. Ya jadi inti-intinya lah selesai. Lah tahu minti je. Kalau lo sudah jalan jen, boleh eskapator berlubang-lubang jalan dia lah. Kau jalan lah licin, lampu lah torang, ajar jalur lah lapang, itu boleh masuk ke ledor dalamnya. Tak baca lah. Itu tambah mausah kaum muslimin ya Allah. Tapi itulah buat cara nak cip proyek lagi situ. Yo. Kan ada proyek di situ. Makanya jalan tak apa saya ajak tahu lah. Apa sebab ganti-ganti proyek. Jadi beragama aja jangan pikir-pikir. Jangan pikirannya pikiran proyek aja lah. Allah musta'an. Ikan nak sudah kaji kan. Baik. Kadzalika najzi zalimin. Seperti itulah kami membalas, menghukum orang-orang zalim. Al-Anbiya 26-29. Fa akhbara subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan annahu lam ya'mur bi'ibadatihim. Allah tak pernah menyuruh kita beribadah pada malaikat. Jelas? Wa kaifa ya'muru bi'ibadatihim. Bagaimana mungkin Allah memerintahkan atau Nabi Isa, mana mungkin beliau memerintahkan beribadah kepada malaikat? Wahia kufrun billahil azim. Karena beribadah kepada selain Allah itu kekufuran yang besar. Kekufuran kepada Allah yang maha besar. Thumma abtala ta'ala. Kemudian Allah SWT juga membatalkan dakwah man za'ama, klaim orang yang mengatakan annal malaikata banatullah, bahwa malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah.
wa nazzaha nafsahu an dzalik, Allah sucikan dirinya daripada itu. Wa bayyana annahum ibadun mukramun, lalu Allah jelaskan bahwa malaikat itu hanya hamba-hamba yang dimuliakan. Siapa yang beri kemuliaan? Bi karamatihi, dengan kemuliaan yang Allah berikan. Lahum amiluna bi amrihi, mengerjakan perintahnya. Musbiquna min khasyatihi, selalu hati-hati karena takut kepadanya. Wa annahum la yamlikuna syafa'ah, dan bahwa para malaikat itu tidak punya hak memberi syafaat li ahadin, untuk siapapun, illa man radhiyallahu anhu, kecuali orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang diridai oleh Allah? Ahli syirik, ahli syirik, ahli nifaq, ahli kufur, ahli penyimpangan. Siapa yang diridai? Ahlut tauhid, ahlu at-tauhid, min ahli tauhid. Thumma khatama as-siyaqa bi bayani jazai man idda'al uluhiyah. Kemudian Allah menyudahi atau menyebutkan di ujung ayat balasan tentang, keterangan tentang balasan orang yang mengklaim, yang ngaku-ngaku jadi itu Tuhan, minhum wa anna jazaahu jahannam. Sekalipun malaikat kalau sempat dia ngaku jadi Tuhan, neraka Jahannam. Tapi hikmah Allah menghendaki malaikat tidak berani mengatakan itu. Tidak mungkin. Andai ini berandai-andai ini. Seandainya malaikat pun akan dihukum. Seandainya Nabi pun mengatakan akan dimasukkan ke neraka Jahannam. Na'udzubillah. Fadhahara min zalika, dengan demikian jelas annahum ibadun marbubun, bahwa malaikat itu adanya hamba-hamba yang dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula lahum, tak punya daya, wala quwata, tak punya upaya, illa bi rabbihim, kecuali dengan izin Rabb mereka, wa khaliqihim, dan izin Allah yang mencipta mereka. Baik, wasudang nih ya, saya poin dah. Hujan mau. Ya, untung dia hujan, jadi bisa sudah. Yang ketujuh, bagaimana beriman pada malaikat? Yang ketujuh, al-imanu al-mufassal biman ja'at taslih bi dzikrihim, yaitu beriman secara detail, di mana datang keterangan yang jelas yang menyebutkan mereka. Jadi apapun keterangan mereka secara detail, kita imani secara detail. Minal ala wajhil khusus fil kitab wa sunnah, secara khusus dalam kitab dan sunnah. Kok kitab dan sunnah? Tidak bisa pikiran. Tidak pikiran, tidak bisa mengetahui macam mana malaikat. Terpaksa Al-Quran dan sunnah. Karena malaikat alam gaib. Alam gaib tidak bisa diketahui kecuali alam gaib tidak bisa diketahui kecuali dengan berita dari yang mengetahui yang gaib. Siapa? Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah turunkanlah Al-Quran, Allah turunkan As-Sunnah untuk memberitahukan sebagian tentang yang gaib itu. Oleh sebab itu, yang mengaku tahu yang gaib, sebenarnya dia tidak tahu yang gaib, cuma dustalah kepada hamba-hamba Allah. Misalnya ke Jibril. Jibril ada disebut namanya? Jibril ada disebutkan namanya pada kita? Tidak. Itu apa dia? Qul man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa Jibril wa Mikala. Itu tidak sambuin doh. Capek indah. Berarti tidak paham dia awal. Ulang dia. Jadi kita beriman secara detail, secara terperinci bila ada perinciannya dari Al-Quran dan Sunnah. Contohnya Jibril sabit dalam Quran Sunnah lain. Kalau nak ngantuk sabit pun sudah. Seperti Jibril disebut dalam hadis, apa disebut dalam Al-Quran, disebut dalam hadis. Mikail disebut lah nyambung lihat. Wa Israfil masuk dalam hadis. Malik masuk, ya Malik doa alaina, ya kan, masuk. Wa Harut, wa alal malakin bi babil Harut wa Marut, masuk.
Waridwan masuk di mana? Quran atau hadis? Dalam sunnah. Coba Quran sampai ayat dah. Al-Quran atau ada hadis? Wa munkar wa nakir. Dalam Al-Quran atau hadis? Dalam hadis, taib. Naam. Wa ghairuhum mimman ja'atin nusus bi tasmiyatihim. Dan selain mereka yang disebut dalam nas-nas Al-Quran atau hadis nama-nama mereka. Taib. Wa kadzalika man ja'atin nusus bil ikhbari anhu bil wasf. Demikian juga yang ada disebutkan sifatnya, bukan namanya, tapi sifat dan pekerjaannya dalam Al-Quran atau hadis. Misalnya karaqib wa atid. Ini bukan nama, tapi sifatnya. Sifatnya mengawasi dan dekat. Ma yalfizu min qaulin illa wa ladaihi raqibun atid. Ada yang mengawasi. Raqib di sebelah kanan, atid di sebelah kiri. Bukan nama malaikatnya. Walaupun sebagian menyebut nama malaikat. Ini sifatnya. Taib. Au bi dzikri wazifatihi, atau disebutkan sifatnya. Misalnya apa? Kamalakil maut. Malaikat maut. Siapa nama? Kalau dalam lagu ada bila Israil datang memanggil, jasad terwujud. Israel ada disebutkan dalam riwayat-riwayat tapi tidak sahih. Tapi yang masyhur adalah malakul maut. Nah, wa malakul jibal, dan malaikat gunung, seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditolak dakwahnya di Mekah, pergi ke Taif, justru dihina lagi sama orang Taif, dilempari sampai berdarah beliau. Akhirnya datang Jibril membawa malaikat jibal. Ya Muhammad, hadza malakul jibal. In syi'ta, kata malaikat jibal, an utbiq alaihimul akhshabain. Kalau kamu mau, wahai Muhammad, saya tautkan dua gunung Mekah ini di atas penduduk Mekah. Kalau lepas tahu gunung, apa cerita? Tak kubur iduk-iduk semuanya. Tinggal sejarah lagi Quraisy. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak membenci tapi menyayangi. Saya ingin mudah-mudahan dari tulang-tulang sulbi mereka lahir orang-orang yang beribadah hanya kepada Allah. Nah, kalau ini sikap Nabi kepada orang-orang musyrikin, harusnya kita juga seperti itu kepada kaum muslimin. Lebih lagi, kan enggak sama solat jawab langsung masuk noko kalian sudah enggak. Dia enggak boleh kaum muslimin. Sayangi. Apalagi kawan-kawan semua ngaji. Ya, salah tong ketupek cik ni adalah selain manhaj. Salah tong ketupek selain manhaj. Ya, bocah harus salah kunci pintu, salah manhaj. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, masalah manhaj itu bukan masalah salah melangkah kaki masuk uzaji. Kaki masuk lalu kaki dia lain manhajnya, bukan. Atau ngaji nu Mas'ud labawiyat bezo manhaj, bukan. Manhaj itu adalah metode memahami agama dan mengamalkannya. Ya. Nah, kalau sahabat saja yang satu manhaj, berbeda amalannya, masa kita tidak boleh berbeda amalannya? Jelas ya? Jelas. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma janggut panjang diukur sampai satu genggaman, beliau potong sikonnya. Jadi fauqal qabdah. Tapi kini ustaz kini lain lo paham deh, fauqa itu kan di atasnya. Jadi diganggam sini kau potong sikor. Salah terjemah, tekstual bono terjemahan. Jadi fauqa itu kan terjemahan di kamus di atas. Jadi ganggam sikor dia potong tang sikor. Ini jangan ustaz. Kan Ibnu Umar kan fauqal qabdahnya. Akhirnya subhanallah, kaum muslimin muslimat hilang janggut sodo. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, malaikat maut
malaikat Jibril, atau man ja'atin nusus bi dzikri wadhaifihim, atau datang nas-nas Al-Qur'an atau hadis yang menyebutkan tugas-tugas mereka secara global, secara kolektif. Misalnya hamalatul arsy, para pemikul arsy, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idin thamaniyah. Hari itu arasnya Allah itu, Rabb kalian itu diangkut oleh 8 malaikat. Mak kene ti arasnya 8 tong kayaknya. Hah? Nanti ya. Termasuk pai meneliti ke akhirat amonya. Nah, kalau nak penelitian dulu beriman, pai teliti ke akhirat. Tapi kalau awak kan membenarkan berita, bukan membenarkan pikiran. Ingat itu, kita beriman pada berita seperti kata Allah, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Bukan berpikir, bukan beriman pada apa yang dipikirkan Nabi atau yang dipikirkan oleh orang-orang beriman. Di sini persimpangan jalannya di situ. Jadi orang nak meyakini apa yang dia pikirkan dengan orang yang meyakini apa yang diturunkan sangat jauh berbeda. Jauh berbeda. Oleh sebab itu, jangan beriman kecuali pada yang diturunkan, bukan seperti yang dipikir. Tapi kalau sesuai pikiran yang diturunkan, ikuti. Berarti pikiran sedang sehat. Nah, tapi kalau tidak mau makan lah, ya kan makanan sehat. Tapi tidak mau selewa makan, dia apa? Dia sakit. Berita sahih, tapi biasa tinggi tidak mau nemo. Apa nomor pikiran? Sakit. Sejoleh-joleh jadi tidak joleh. Berarti masalahnya bukan di berita, masalahnya di akal yang tidak sehat. Wallahu musta'an. Baik. Hamalatul arsy. Dalam hadis disebutkan godangnya pembawa arsy itu dari daun telinganya ke bahunya hanya sejauh 400 tahun perjalanan. Saya coba berjalan sampai 1 tahun, asa jauh itu nyolang ke telinga ke bau. Itu kalau balapannya pakai arsy. Godang arsy tu kena. Godang. Makanya Nabi menyebutkan a'zamu khalqillah al-arsy. Arsy itu adalah makhluk Allah paling besar. Dan juga makhluk Allah paling tinggi. Kalau dia percaya ke Nabi, kalau dia percaya ke Nabi. Tapi kalau dia percaya ke pikiran, dapat nanda-nanda. Nah, kalau percayanya hanya pada pikiran, saya tidak ikut. Tapi kalau bicara pada yang diberitakan Allah dan Rasul, bahwa arsy adalah makhluk Allah paling tinggi. Makanya Allah bersifat maha tinggi, tentu di atas arsy, sesuai dengan pikiran yang sehat, sesuai dengan fakta dan data yang sampai, sesuai dengan wahyu yang diturunkan. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun min indi rabbih. Jelas ya? Ustaz, kalau jalero sudah ada. Nah, kita sempurnakan. Wal kiramil katibin. Demikian juga dengan al kiram, kiraman katibin. Ya'lamuna ma taf'alun. Jadi ada kiram katib itu bukan nama, tapi adalah tugas-tugas mereka. wal muwakkalina bi hifdzil khalq. Ada malaikat yang ditugaskan menjaga makhluk-makhluk Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ada Allah berikan penjaga. Misalnya orang yang berbuat baik pada rahimnya, keluarganya, tapi mereka berbuat buruk terus padanya. Santun dia, jelek juga orang berbuat kepadanya, tapi dia tetap menyambung silaturahim. Nah, saat itu Allah, Nabi katakan, kalau kau seperti itu, akan ada selalu penjaga dari Allah yang menjagamu. Mungkin malaikat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian
wal muwakkalina bihifdzil ajinnah, yang ditugaskan menjaga janin-janin di dalam rahim ibunya. Kalau tuan-tuan tidak percaya, telitilah ke dalam rahim. Kan itu maksudnya. Tapi kayaknya ini percaya gitu kan. Gimana cara kerjanya? Jangan tanya saya, sebab saya tidak pernah bertemu dengan mereka. Mungkin dulu waktu masih janin ketemu, cuman belum punya akal saya waktu itu, tidak kena. Ya saya tekanang lah, jam 10 mula nyusu dulu ke amak. Kada tekanang lah, itulah di bumi apalagi masih janin. Nah, kada tekanang lah. Terakhir pun tidak tekanang. Kada tekanang terakhir. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat wal arham, dan memelihara rahim-rahim. Wa tawafil bait al-ma'mur wa tawaful baitil ma'mur, yang berkeliling di Baitul Ma'mur di langit. Wal malaikatus sayyahin, malaikat-malaikat yang mencari-cari tempat berzikir, berjalan mereka ila akhiri man akhbara Allah wa rasuluhu anhum, sampai semua yang diberitahukan oleh Allah dan Rasulnya tentang mereka kita imani secara detail. Yang umum, detail. Fa yajibul imanu bidzalika imanan mufassalan, sehingga wajib diimani secara tafsil. Ya, karena katanya pemikul aras, pemikul aras wajib diimani. Oh, berarti kecil aras kalau hanya 8. Makanya antum cari lagi berita. Ternyata tadilah besarnya 400 tahun perjalanan. Nah, bapak corong bu ero itu tidak urusan kita. Kan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau serahkan kita buatnya, tidak kan sudah. APBN tidak cukup bu ero. Iya, sang robotnya tidak jalan nak begini. Iya kan? Jadi kan buatlah malaikat seorang dah yang godang sampai tahun perjalanan. Bapak banyak tukang kan apa? Nah, jadi bukan kerja kita. Jangan dipikirkan. So kalau pikirkan mereka jadi wali wadah. Iya, makanya banyak jadi wali dah itu ada salah pikirna, salah kaji. Nah. Taib ala nahwi ma ja'a fi khusus min asma'ihim wa sifatihim, yaitu berupa nama, sifat-sifat, wa wadhafihim, tugas-tugas, wa akhbarihim, berita-berita, wa tasdiq bi kulli dzalik, wajib dibenarkan seluruh berita itu, mimma sayati bayanuhu fil mabhathil qadim insyaallah, seperti yang akan datang lebih detail pada pasal berikut ini nanti tentang wadhaiful malaika. Fahadhihi jumlatu ma yajib i'tiqaduhu fi haqqil malaikatil kiram. Ini secara global, garis besar yang mesti diyakini tentang malaikat yang mulia, mimma dallat alaihi nususus syar'iyyah, seperti yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang maha tahu. Dengan demikian selesai di sini. Nanti ada pasal lagi tugas-tugas para malaikat sampai bertemu pada pekan depan insyaallah taala. Baik, karena lekam Rasul kan dapat tidak ada pertanyaan kini lah. Go janai dia. Go janai dia. Jadi waktu langsung salat, sudah salat mau bicara kok sambung ngaji sambung deh. Nah, Allah taala adam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.